Ya, baik. Kita akan membahas lanjutan dari bab yang kemarin, yaitu biomolekul. Nah, pada video ini akan dibahas tentang protein dan lipid. Untuk karbohidrat kemarin sudah dibahas ya. Yang pertama yang harus kalian tahu adalah yang pasti itu pengertian dari protein. Protein ini itu adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer. Kemarin kan polimer kita sudah belajar. Polimer itu tersusun atas monomer-monomer. Jadi protein ini itu adalah polimer. Nah, tersusun atas monomer. Apa monomernya? Asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Gitu. Oke. Nah, asam amino itu apa? Dia itu merupakan senyawa organik yang punya gugus fungsi COOH, ya, COOH, dan amina atau NH2. Ya. Nah, COOH ini itu dia bersifat lebih basa, yang ini amina itu bersifat cenderung asam. Nah, sehingga asam amino ini itu sifatnya amfoter atau amfoterik. Jadi dia bisa asam dan bisa basa. Gimana sih strukturnya? Nah, struktur dari asam amino itu begini. Di sini ada R, ya. R ini adalah pembeda ya, gugus pembeda antara asam amino dengan asam amino yang lain. Nah, kemudian di sini dia akan mengikat atom C. Nah, ke bawah ya, ini dia mengikat itu gugus amina NH2. Nah, kemudian di sini dia mengikat gugus karboksil atau COOH. Nah, ini kan kalian masih ingat ya materi kelas 11 bahwa atom C itu dia punya elektron valensi 4 atau tangannya 4. Nah, ini baru 3 kan, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini dia tambahkan H. Nah, inilah struktur asam amino. Ini lebih bersifat basa, yang ini itu bersifat cenderung asam. Jadi bisa asam, bisa basa. Sifatnya adalah amfoter. Ini nanti keluar di pretest maupun posttest. Nah, sekarang macam-macam protein itu ada protein hewani, berarti dia asalnya dari hewan. Ya, ini sudah tahu lah ya. Kemudian ada protein nabati, berarti dari tumbuhan. Contohnya ya jagung dan segala macam itu kalian ini sudah dipelajari di SMP, SD, sudah. Nah, sekarang ini tambahannya ya, berdasarkan bentuknya protein itu ada 2 jenis. Yang bentuknya serabut itu namanya protein fibriler. Ya. Contohnya apa? Kolagen yang ada di tulang rawan itu adalah protein fibriler. Nanti ini keluar. Kemudian yang kedua yang bentuknya seperti bola itu namanya protein globular. Nah, protein itu kan tadi tersusun atas monomer asam amino. Nah, asam amino itu sendiri dibagi 2. Asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang asam amino esensial itu tidak dapat disintesis oleh tubuh. Lalu dia dari mana? Dari memperoleh asam amino tubuh kita dari mana? Dia manusia itu mengkonsumsi makanan-makanan seperti telur, daging, susu, biji-bijian, dan lain-lain itu. Nah, kalau asam amino yang bisa disintesis tubuh, berarti asam amino non-esensial. Dia itu sudah ada di dalam tubuh kita. Contohnya ini. Ya, next. Nah, sekarang lipid. Lipid itu adalah sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen meliputi asam lemak, contohnya sterol, kemudian ada glikolipid dan lain-lain itu adalah lipid. Nah, lipid
sendiri ada beberapa macam ya. Contohnya ini, asam lemak. Nah, asam lemak di sini itu yang dipikir itu adalah lipid ya. Jadi kebanyakan orang itu bilang bahwa asam lemak itu adalah lipid. Sedangkan asam lemak ini sendiri itu ada dua macam, yaitu asam lemak jenuh dan tak jenuh. Kalau yang asam lemak jenuh ini itu dia asam lemaknya itu punya ikatan tunggal semua. Jadi ikatannya itu tunggal semua. Misalnya ini C, kemudian ini ya C4, nah ini C4. Contohnya ini kan asam butirat tuh C4. Nah ini tuh tunggal semua gini. Nah, jadi tuh nggak ada yang lengkap gitu. Kalau asam lemak tak jenuh itu dia ikatannya itu rangkap, berarti kan begini. Ada rangkapnya begini. Nah, gitu. Oke ya, itu ikatan-ikatan itu sudah dibahas di kelas 11. Next, kemudian di sini kalian harus tahu perbedaan lemak dan minyak. Nah, kalian kan kadang kan sering menyamakan lah. Nah, lemak itu ya bedanya adalah lemak itu dia dalam suhu kamar itu wujudnya adalah padat. Ya, lemak itu pada suhu kamar wujudnya padat. Nah, kalau minyak itu pada suhu kamar wujudnya adalah cair. Itu bedanya itu. Ya, udah tahu ya. Next. Selanjutnya, yang tadi pertama asam lemak, yang kedua lipid kompleks ya. Lipid kompleks itu artinya adalah lipid yang bergabung dengan molekul lain. Nah, kalau lipid bergabung dengan protein namanya lipoprotein. Ada di mana sih? Ada di plasma darah. Lipid yang bergabung dengan polisakarida namanya lipopolisakarida. Ada di dinding sel bakteri. Lalu yang ketiga ini lipid non-gliserida. Kalau non-gliserida ini tipe ya, harusnya gliserida. Nah, lipid non-gliserida berarti lipid yang tidak mengandung gliserida. Contohnya apa sih? Kolesterol. Nah, kolesterol itu termasuk lipid yang tidak mengandung gliserida. Nah, ini yang paling penting yang harus kalian tahu adalah kolesterol ini itu dibentuk di hati. Nah, bila kadar kolesterol tinggi itu dapat menyebabkan penyakit jantung. Nah, pertanyaannya, berapa kadar kolesterol yang normal? Ini keluar nanti 200 mg per dl. Itu keluar di Postex dan Pilpres. Nah, sifat lipid ini kalian tahu dia tidak bisa larut dalam air ya, tapi dia bisa larut dalam senyawa non-polar. Contohnya apa sih? Etanol, alkohol, itu semuanya dia senyawa non-polar. Jadi lipid itu dia larutnya itu pada pelarut non-polar. Ya, terima kasih. Cukup sekian untuk materi kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Langsung silakan bisa mengerjakan post-test.